Sudah ada yang tahu kan tentang HIV/AIDS? HIV/AIDS berasal dari kata acute atau didapat, imun kekebalan tubuh, deficiency penurunan, dan sindrom adalah kumpulan gejala penyakit. AIDS sangat menyerang masyarakat Indonesia, terutama perempuan-perempuan dan juga anak-anak. AIDS dapat didefinisikan sebagai kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh. Jadi, penyakit AIDS ini menyerang kekebalan tubuh manusia. Terkadang beberapa orang bingung membedakan mana AIDS dan mana HIV/AIDS. Sebenarnya, AIDS itu sama dengan HIV/AIDS, tapi HIV/AIDS lebih cenderung kepada virusnya. Jadi HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV/AIDS adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah penyakitnya. Nah, di sini HIV/AIDS biasanya terdapat di dalam sel putih dan biasanya terdapat di cairan darah, kemudian di cairan vagina, air mani atau air semani juga, kemudian air susu. Di mana mekanisme HIV-nya dapat menyerang tubuh manusia secara sederhana dengan cara membunuh dan merusak sel-sel terutama sel tubuh, sel darah putih, yaitu sel imuno. Sehingga kemampuan tubuh untuk melawan infeksi ini akan menurun. Sini ada videonya. Oke, next. Nah, di sini perkembangan dari HIV/AIDS menjadi AIDS dapat kita lihat sebagai berikut. 3-6 bulan ini memasuki periode jendela, kemudian 5-10 tahun memasuki HIV positif, dan 1-2 tahun baru ini disebut sebagai AIDS. Di sini kita dapat melihat gejala-gejala yang timbul karena HIV/AIDS. Ini tahapan infeksi dari HIV menjadi AIDS. Jadi manusia terinfeksi, kemudian 3-6 bulan, tapi bisa lebih. Akhirnya orang itu pertamanya yang dia negatif, lama-lama dia akan memasuki masa jendela. Kemudian dia mengalami masa laten, di mana masa ini berkisar antara 4-6 bulan, 4 sampai lebih dari 10 tahun. Kemudian barulah akan disebut sebagai AIDS, di mana akan mengalami gangguan saraf karena HIV dapat menimbulkan pikun, mati rasa, bahkan infeksi opportunitis. Kemudian penyakit ini akan berkaitan dengan HIV, yaitu menurunnya berat badan dan juga mengalami diare. Di sini kita lihat bahwa statistika penderita AIDS sebagai berikut. Ini yang seluruh dunia. Semakin lama semakin meningkat. Kemudian yang di Indonesia sebagai berikut. Yang paling parah adalah DKI Jakarta dengan kota metropolitannya. Ini statistika jumlah ODA berdasarkan pekerjaan, di mana yang lebih mayoritas adalah 23%, yaitu pekerja seksual. Sini penularannya, bagaimana sih HIV bisa menular kepada manusia satu kepada manusia yang lainnya? Oke, di sini pertama lewat cairan darah, bisa melalui transfusi, kemudian pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, kemudian ada juga pemakaian alat tusuk yang menembus kulit. Di sini penularannya bukan karena jenis narkobanya. Sekali lagi saya ingatkan, bukan karena jenis narkobanya, tapi cara pemakaiannya. Yang kedua adalah penularan melalui cairan kelamin, yaitu hubungan seksual tanpa kondom, melalui vaginal seks, oral seks, maupun anal seks. Yang ketiga adalah penularan melalui ibu yang positif terkena HIV kepada anaknya. Di sini penularannya terjadi selama proses kehamilan
karena di sini asupan darah dari ibu akan disalurkan kepada anak melalui uterusnya. Kemudian di sini ada proses persalinannya dan juga proses menyusui. Nah, kemudian bagaimana langkah pencegahan terjadinya AIDS? Berikut saya akan jelaskan. Pencegahan AIDS dapat kita lakukan dengan A, B, C, D. Yang A adalah abstinence, yaitu bagi yang belum menikah tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian B, be faithful, artinya kita harus setia kepada pasangan kita, jangan selalu menduakan. Kemudian C adalah kondom. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang beresiko. Dan D, don't inject. Artinya kita jangan menggunakan injeksi secara bergantian dan jangan menggunakan injeksi secara tidak steril. Dan E artinya safe equipment. Jadi hindari pemakaian segala alat yang tidak steril. Oke. Nah, di sini AIDS tidak menular melalui ciuman. Berarti ciuman itu tidak menyebabkan terjadinya infeksi atau penularan HIV. Kemudian sentuhan juga tidak menularkan AIDS. Alat makan juga tidak menularkan. Pelukan juga tidak menularkan. Nyamuk tidak juga. Penggunaan WC secara bersamaan juga tidak akan menimbulkan penularan AIDS. Berikutnya adalah tinggal serumah. Jadi apabila ada orang yang mengidap AIDS di dalam rumah kita, jangan kita diskriminasi. Kemudian mungkinkah saya terjangkit HIV/AIDS? Bagaimana untuk mengetahuinya? Kita dapat melakukan uji atau tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV plus kita. Di sini pengobatan HIV sampai saat ini belum ada yang dapat menyembuhkan HIV dengan benar-benar perfect. Jadi hanya ada obat-obat yang memperpanjang masa waktu kita, yaitu ARV atau antiretroviral, yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangannya, bukan untuk membunuh virus itu dalam tubuh kita. Dan kemudian terapi ARV ini memberi kesempatan kepada ODA untuk hidup lebih produktif dan hidup lebih lama. Seandainya dokter menjudge kita itu hanya 5 tahun ke depan, kita dengan menggunakan terapi ARV mungkin bisa menambah 3 tahun atau 4 tahun. Terima kasih.